Niko akan menjelaskan tentang pengertian peramalan. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan yang memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Peramalan biasanya diklasifikasikan dengan horizon waktu pada masa mendatang yang melingkupi. Horizon waktu dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek. Peramalan ini memiliki tentang waktu sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Kisaran menengah atau intermediate, peramalan umum rentang waktunya 3 bulan hingga 3 tahun. Dan yang ketiga yaitu peramalan kisaran panjang, umumnya lebih dari 3 tahun atau lebih yang dalam rentang waktunya. Terima kasih. Saya, Beatrice Anggreni, NIM 045, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Peramalan dalam jangka menengah dan panjang ditentukan dari peramalan jangka pendek dengan 3 fitur. Fitur tersebut yang pertama yaitu peramalan jangka menengah dan panjang yang berhubungan dengan permasalahan yang lebih komprehensif yang mendukung keputusan manajemen mengenai perencanaan produk, pabrik, dan proses. Yang kedua yaitu peramalan dalam jangka pendek biasanya menjalankan metodologi yang berbeda daripada peramalan jangka panjang. Yang ketiga yaitu peramalan dalam jangka pendek cenderung lebih akurat daripada peramalan dalam jangka yang lebih panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat berubah setiap harinya. Selanjutnya, ada tipe peramalan organisasi menggunakan 3 tipe peramalan utama dalam merencanakan operasional untuk masa mendatang. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi menangani siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, uang yang beredar, mulai pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua ada peramalan teknologi. Peramalan teknologi ini berkaitan dengan tingkat perkembangan teknologi, di mana dapat menghasilkan terciptanya produk baru yang lebih menarik, yang memerlukan pabrik dan perlengkapan yang baru. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proyeksi atas permintaan untuk manajer produk atau jasa dari perusahaan. Peramalan mendorong keputusan sehingga para manajer memerlukan informasi dengan segera dan akurat mengenai permintaan yang sesungguhnya. Saya Valentina Ainu Nabila, NIM 025, akan menjelaskan mengenai pentingnya strategi dalam peramalan. Peramalan permintaan akan mempengaruhi beberapa keputusan di lini dalam suatu perusahaan. Contohnya yaitu manajemen rantai pasok. Hubungan yang baik dengan pemasok dan menjamin kualitas dalam inovasi produk, biaya, dan kecepatan pada pangsa pasar bergantung pada peramalan yang akurat. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Dalam perekrutan, pelatihan, serta penempatan tenaga kerja, semuanya bergantung pada permintaan yang diantisipasi. Jika mereka memiliki pelatihan yang kurang, ini juga akan menurunkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Contohnya yaitu perusahaan kimia terbesar di Louisiana hampir kehilangan konsumen mereka ketika mereka melakukan perluasan yang cepat untuk pergantian jam yang mengarah pada total penurunan pengendalian kualitas pada pergantian jam kedua dan ketiga. Lalu selanjutnya ada kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai, ini akan menghasilkan kekurangan yang mengarah pada kehilangan konsumen serta pangsa pasar. Contohnya yaitu Nabisco ketika mengabaikan permintaan yang sangat besar untuk snack Devil Food Cookies, produk baru yang mereka luncurkan. Mereka tidak bisa memenuhi permintaannya dan kehilangan konsumen mereka. Kusuma NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peramalan permintaan produk dan jasa.
Organisasi pada umumnya menggunakan 3 tipe peramalan yang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi adalah peramalan yang menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lain. Yang kedua ada peramalan teknologi. Peramalan teknologi merupakan peramalan yang memperhatikan kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang dibutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan. Peramalan permintaan ini adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan, mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alvina, NIM 039, akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang proses peramalan permintaan produk dan jasa. Proses peramalan biasanya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan tujuan. Langkah pertama terdiri atas penentuan macam estimasi yang diinginkan. Analisis membicarakan dengan para pembuat keputusan untuk mengetahui apa-apa kebutuhan mereka dan untuk menentukan yang diantaranya adalah variabel-variabel apa yang akan diestimasi, siapa yang akan menggunakan hasil peramalan, untuk tujuan-tujuan apa hasil peramalan tersebut digunakan, estimasi jangka panjang atau jangka pendek yang diinginkan, derajat ketetapan estimasi yang diinginkan, kapan estimasi dibutuhkan, bagian-bagian peramalan yang diinginkan seperti peramalan untuk kelompok pembeli, kelompok produk, atau daerah geografis. Langkah yang kedua adalah pengembangan model. Dalam peramalan, model adalah suatu kerangka analitik yang bila dimasukkan menghasilkan data estimasi penjualan di waktu mendatang. Langkah yang ketiga adalah pengujian model. Sebelum diterapkan, model biasanya diuji untuk menentukan tingkat akurasi, validitas, dan reliabilitas yang diharapkan. Dengan kata lain, pengujian model bermaksud untuk mengetahui validitas atau kemampuan prediksi secara logik suatu model. Yang keempat adalah penerapan model. Setelah pengujian, analisis menerapkan model dalam tahap ini. Data historik dimasukkan dalam model untuk menghasilkan suatu ramalan. Dan yang kelima adalah revisi dan evaluasi. Ramalan-ramalan yang telah dibuat harus senantiasa diperbaiki dan ditinjau kembali. Perbaikan mungkin perlu dilakukan karena adanya perubahan-perubahan dalam perusahaan atau lingkungannya, seperti tingkat harga produk suatu perusahaan, karakteristik produk, pengeluaran periklanan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruci Yosidian Pratiwi, NIM 12405193043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan teknik peramalan permintaan produk dan jasa. Yang pertama yaitu strategi peramalan. Peramalan yang baik sangat penting dalam semua aspek bisnis, dan peramalan produk berdampak pada 3 aktivitas, yaitu yang pertama, 1. Sumber daya manusia. Dalam hal ini, memperkerjakan, melatih, dan memberhentikan pekerja semuanya tergantung pada permintaan. Jika departemen harus memperkerjakan tambahan tanpa adanya persiapan, akibatnya kualitas pelatihan menurun dan kualitas pekerja juga menurun. Yang kedua, kapasitas. Saat kapasitas tidak mencukupi, maka kekurangan yang akan mengakibatkan
tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pangsa pasar. Akan tetapi, jika kapasitas dibangun berlebihan akan berdampak pada biaya yang bisa melonjak tajam. Yang ketiga, yaitu manajemen rantai pasokan. Hubungannya baik dengan pemasok serta barang dan komponen yang bersaing tergantung pada peramalan yang akurat. Yang kedua, teknik peramalan. Meramalkan permintaan pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang perusahaan dapat menembus pasar yang tersedia di masa depan. Dalam hal ini ada beberapa teknik, yaitu yang pertama, teknik kualitatif. Teknik kualitatif adalah teknik yang subjektif atau judgmental atau berdasarkan pada estimasi-estimasi dan pendapat-pendapat. Teknik kualitatif dalam peramalan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Metode Delphi. Metode Delphi merupakan teknik yang menggunakan suatu prosedur yang sistematik untuk mendapatkan suatu konsensus pendapat-pendapat dari suatu kelompok ahli. Yang kedua, riset pasar. Riset pada pasar merupakan peralatan peramalan yang berguna terutama bila ada kekurangan data historik atau data reliable. Yang ketiga, analisis historis. Peramalan dilakukan dengan menggunakan pengalaman-pengalaman historik dari suatu produk yang sejenis. Yang keempat, konsensus panel. Gagasan yang didiskusikan oleh kelompok akan menghasilkan ramalan yang lebih baik daripada dilakukan oleh seseorang. B. Analisis runtun waktu, time series. Model-model peramalan runtut waktu mencoba untuk meramalkan kejadian-kejadian waktu yang akan datang atas dasar serangkaian data di masa lalu. Beberapa komponen tentang runtun waktu, yang pertama yaitu komponen tren. Komponen ini menunjukkan pola gerakan penurunan atau pertumbuhan kenaikan jangka panjang serangkaian data historik. Sebagai contoh, yaitu permintaan mobil di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dalam abad ke-20 ini. Yang kedua, komponen variasi musiman. Komponen ini mencerminkan pola-pola pembelian musiman. Contohnya yaitu klasik, penjualan payung di musim hujan lebih baik daripada penjualan payung di musim kemarau. Bila pengaruh musiman dipertimbangkan, ketepatan ramalan untuk banyak produk akan meningkat bahkan untuk barang-barang dalam sektor industri. Yang ketiga, komponen residu atau eretik. Unsur ini menunjukkan fluktuasi-fluktuasi data yang tidak sistematik, acak, random. Komponen erotik adalah deviasi acak yang tidak dapat dijelaskan seperti komponen-komponen lain yang dalam jangka panjang saling menyeimbangkan satu dengan yang lain. Karena komponen ini bersifat acak, maka tidak digunakan untuk membuat ramalan. Yang keempat, komponen siklus. Komponen siklus ini pola dalam datanya yang terjadi setiap beberapa tahun. Komponen siklus terjadi bila mana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Saya Tita Almasari di 044 akan melanjutkan pembahasan materi yaitu mengenai memonitor dan mengendalikan peramalan. Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor peramalan dan memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik adalah dengan menggunakan sinyal penelusuran. Sinyal penelusuran atau tracking sinyal adalah pengukuran mengenal seberapa baiknya peramalan dalam memprediksi nilai aktualnya. Sebagaimana peramalan diperbarui setiap minggu, bulan, atau kuartal. Dan permintaan terbaru yang tersedia akan dibandingkan dengan nilai peramalannya. Sinyal penelusuran yang positif itu mengidentifikasi bahwa permintaan lebih besar daripada peramalan, sedangkan sinyal negatif berarti bahwa permintaannya itu lebih sedikit daripada peramalan. Sinyal penelusuran yang baik salah satu dengan kesalahan kumulatif yang rendah memiliki sebanyak
mungkin kesalahan yang positif daripada kesalahan yang negatif. Selanjutnya ada penghalusan adaptif. Penghalusan adaptif ini mengacu pada komputer yang memonitor sinyal penelusuran dan menyesuaikan sendiri jika sinyal melewati limit yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada peramalan fokus. Daripada mengadaptasi dengan memilih penghalusan konstan, komputer akan memungkinkan kita untuk mencoba model peramalan yang bermacam-macam. Pendekatan seperti inilah dinamakan peramalan fokus. Nah, peramalan fokus ini didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, model peramalan yang canggih, yang tidak lebih baik daripada yang sederhana. Yang prinsip kedua ada tidak dapat teknik tunggal yang akan digunakan untuk seluruh produk atau jasa. Terima kasih.